Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat pada pagi hari ini? Semoga teman-teman selalu alhamdulillah luar biasa bersama kita semua. Oke, yes, Allahu Akbar. Yuk. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Robbis rohli soderi wayasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Oke, teman-teman, kemarin minggu lalu Ibu udah share kan modul tentang materi matematika yang akan kita pelajari di hari ini, yaitu tentang persamaan kuadrat. Ya, semoga aja teman-teman udah pada baca nih ya. Nah, seperti yang Ibu katakan kemarin, saat ini kita mulai materi baru, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini apa sih pentingnya? Nah, persamaan kuadrat ini sebenarnya penerapannya tuh banyak banget, ada di bidang fisika, pembangunan, kemudian ekonomi, dan lain-lain. Misalkan di bidang ekonomi itu biasanya untuk menghitung untung maksimal atau rugi minimal atau keseimbangan pasar dan sebagainya, tapi itu udah pengembangannya. Kemudian di bidang pembangunan, misalkan untuk membuat kerangka bangunan, misalkan yang berbentuk melengkung seperti fungsi kuadrat. Atau kalian pernah dengar nggak aplikasi games Angry Bird? Nah, Angry Bird itu lintasannya menyerupai fungsi kuadrat. Nah, itu juga diterapkan di situ, materi persamaan kuadrat. Tapi itu udah pengembangannya. Yang akan kita pelajari hari ini itu dasar-dasarnya dulu aja ya. Jangan pengembangannya dulu. Kita belajar dasar-dasar persamaan kuadrat. Nah, apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat itu yang seperti apa sih? Nah, nih, bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu bentuknya seperti ini. Jadi bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat variabelnya pangkat tertingginya adalah 2. Jadi disebut persamaan kuadrat. Kemudian dalam persamaan kuadrat itu ada yang namanya variabel. Variabelnya di sini adalah X. Kemudian ada lagi yang namanya koefisien. Koefisien itu bilangan di depan variabel. Berarti kalau A, karena ini A itu di depan X kuadrat, maka A ini disebut dengan koefisien dari X kuadrat. Kemudian B itu karena di depan variabel X, berarti B disebut dengan koefisien X. Kemudian yang C itu disebut dengan konstanta. Oke. Contohnya seperti apa? Nah, contoh persamaan kuadrat itu seperti ini. Nah, ini kan bentuk umumnya. Nah, contohnya seperti ini. Contoh pertama di sini ada X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa nih? Kalau di persamaan ini A-nya adalah 1. Karena apa? X kuadrat ini bisa ditulis 1 kali X kuadrat. Jadi A-nya adalah 1. Kemudian B-nya berapa? B itu angka di depan X atau koefisien X. Berarti B sama dengan min 2. Kemudian C-nya adalah 1. Selanjutnya kalau misalkan ini, contoh kedua, X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti A-nya 1 ya, sama seperti contoh pertama. Kemudian B-nya berapa? B-nya 0. Kenapa? Karena B kan koefisien dari X, sedangkan di sini nggak ada nih. Atau bisa ditulis 0 kali X. Nah, B-nya 0 kalau seperti ini. C-nya berapa? C-nya atau konstantanya adalah negatif 4 atau minus 4. Contoh ketiga, di sini ada 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti
A-nya di sini adalah 2 karena bilangan di depan variabel x kuadrat itu adalah 2. B-nya 3, kemudian C-nya negatif 2. C-nya negatif 2. Nih. Contoh keempat, misalkan ada 3x kuadrat dikurangi x sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 3, B-nya itu negatif 1, jadi negatifnya ikut ya. C-nya berapa? C-nya 0, karena 3x kuadrat min x sama dengan 0 itu bisa juga ditulis 3x kuadrat min x plus 0 sama dengan 0. Jadi C atau konstantanya adalah 0 untuk contoh yang keempat. Selanjutnya kita akan bahas tentang penyelesaian dan bukan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat itu maksudnya seperti apa? Penyelesaian atau akar adalah bilangan pengganti x sehingga suatu persamaan bernilai benar. Jadi x-nya diganti dengan suatu bilangan. Nah, jika persamaan itu menjadi benar, maka bilangan itu merupakan penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat tersebut. Contohnya, tentukan apakah 3 itu merupakan penyelesaian dari x kuadrat min 9 sama dengan 0. 3 itu merupakan penyelesaiannya atau bukan? Kita cek, jika x-nya diganti 3 seperti apa? Jika x diganti 3, tadi persamaan awal x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. X-nya diganti dengan 3, berarti menjadi 3 kuadrat dikurangi 9. Seperti ini. 3 kuadrat karena x-nya diganti dengan bilangan 3. Nah, 3 kuadrat bisa kan, karena ini merupakan materi perpangkatan. 3 kuadrat itu sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 9 kurangi 9. Ke bawahnya 9 kurangi 9 itu 0. Dan ketemu hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Nah, pernyataan 0 sama dengan 0 itu bernilai benar atau salah? Benar. 0 sama dengan 0 itu pernyataan yang benar. Jadi angka 3 adalah penyelesaian atau akar dari persamaan x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Contoh selanjutnya, tentukan apakah 2 itu merupakan akar atau penyelesaian dari x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, berarti x-nya nanti diganti dengan 2. Karena x-nya diganti 2, ke bawah jadi 2 kuadrat dikurangi 9. 2 kuadrat itu ketemu 4 dikurangi 9. Hasilnya negatif 5. Nah, setelah ketemu di sini, kita cek. Negatif 5 sama dengan 0. Itu pernyataannya benar atau salah? Salah ya. Negatif 5 itu tidak sama dengan 0 ya. Negatif 5 itu sama dengan negatif 5, 0 sama dengan 0. Jadi kalau ada pernyataan negatif 5 sama dengan 0, maka itu pernyataannya salah. Kalau pernyataannya menjadi salah, maka 2 itu bukan penyelesaian atau akar dari x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Karena pernyataannya jadi salah. Jadi angka 2 ini bukan penyelesaiannya. Nah, kalau di sini kan pertanyaannya tentukan apakah 2 merupakan penyelesaian. Kita tinggal ngecek. Nah, kalau misalkan soalnya dibalik, tentukan penyelesaian dari gitu. Kalau ini kan 2-nya udah ada di soal. Kalau misalkan kita diminta untuk menentukan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat, gimana caranya? Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan grafik. Kemudian yang kedua dengan cara memfaktorkan, jadi difaktorkan dulu. Yang ketiga dengan cara kuadrat sempurna. Dan yang terakhir dengan rumus alkhawarizmi, atau bisa disebut dengan rumus kuadratik, rumus ABC, atau juga sering juga disebut dengan rumus kecap, karena ada ABC, kecap ABC, bukan endorse ya. Cuman biar gampang aja ngingetnya. Rumus alkhawarizmi atau rumus ABC, rumus kuadratik. Oke, ada 4 cara ini. Nah, untuk hari ini kita akan bahas cara yang pertama aja dengan menggunakan grafik. Nah, caranya seperti apa? Langsung aja ke contoh. Nah, kita menggunakan grafik. Contoh dengan cara grafik.
tentukan penyelesaian atau akar dari persamaan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Gimana penyelesaiannya? Kita gambar di dalam grafik. Nah, untuk gambar grafiknya, karena sekarang kan udah banyak aplikasi ya, kita bisa menggunakan aplikasi untuk menggambar grafik. Ibu biasanya pakai aplikasi GeoGebra, bisa menggunakan laptop maupun handphone. Nah, bagi kalian yang mengerjakannya menggunakan handphone, silahkan download dulu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, setelah di-download, ingat ikonnya yang seperti ini ya. Kemudian silahkan dibuka. Terus tulis persamaan yang ada di soal, tapi diubah sedikit. Kalau tadi di soal x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0, di sini nulisnya adalah y sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Oke, x kuadrat ditambah 3x tambah 2. Nah, sama dengan nolnya nggak usah ditulis kalau menggunakan grafik ini. Terus penyelesaiannya yang mana? Penyelesaiannya kita lihat perpotongan antara grafik dengan sumbu x. Ingat, sumbu x itu sumbu yang mendatar atau sumbu yang tidur. Jadi perpotongan antara grafik dengan sumbu x yaitu min 2 atau min 1. Jadi penyelesaian persamaan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0 itu adalah x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 1. Dilihat dari sini, titik potong antara grafik dengan sumbu x, min 2 atau min 1. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan laptop, kalian bisa mengunjungi di sini nih alamatnya. Download GeoGebra atau kalian searching aja di Google, download GeoGebra. Nanti silahkan di-download ini, bisa menggunakan ini ataupun yang ini, silahkan di-download. Setelah di-download, kemudian diinstal. Setelah diinstal, silahkan kalian buka. Nah, setelah dibuka aplikasinya, setelah kalian install terus dibuka aplikasinya, kan nanti muncul tampilannya seperti ini. Ini biasanya kalau nggak di samping, di sebelah bawah di sini. Nah, yang diketikkan apa? Yang diketikkan apa? Ya sesuai dengan persamaan yang ada di soal, tetapi dengan dirubah sedikit. Kalau tadi sama dengan 0, maka di sini menjadi y sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2. Oke. Kan awalnya tadi di soal x kuadrat ditambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, ketika diketikkan di sini, ketik aja menjadi y sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, penyelesaian atau akarnya di mana? Penyelesaian atau akar-akarnya yang di sini nih. Perpotongan antara grafik dengan sumbu x. Sumbu x itu yang mendatar atau yang tidur. Nah, ternyata perpotongannya ada di negatif 2 dan negatif 1. Jadi, penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 itu adalah x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 1. Nah, itu tadi materi persamaan kuadrat kita pada hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar cara menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran atau dengan cara memfaktorkan persamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk hari ini silahkan setelah menonton video kemudian membaca materi di modul, silahkan dikerjakan tugasnya di Google Classroom. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang kurang paham atau masih bingung, silahkan langsung PC ke ibu nih. Tanya apa sih yang masih bingung, atau misalkan nggak mau sama ibu, silahkan sharing ke teman-temannya yang udah ngerti, yang udah paham. Banyak kok kayaknya yang udah paham ya. Oke, kalau teman-teman misalkan soal yang ibu berikan di tugas itu kurang, bisa juga PC, nanti ibu berikan soal tambahannya. Ya meskipun mungkin nggak langsung hari ini, tapi nanti ibu akan carikan soal-soal tambahan yang lebih banyak bagi kalian yang ingin berlatih lebih banyak lagi untuk mengerjakan soal-soal persamaan kuadrat. Itu aja dari ibu. Semoga teman-teman bisa paham apa yang ibu jelaskan, bisa mengerjakan. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.